Para ulama fikih bermacam-macam menjumlahkan pembatal-pembatal sembahyang itu. Ada di antara ulama fikih yang secara ringkas, ada yang terperinci mengenai hal-hal yang membatalkan sembahyang. Di antaranya mereka menyebutkan pembatal sembahyang itu artinya sembahyang ini batal. Paksa bahasa. Bahasa Allahu Akbar pulang. Nang telah digawe itu sia-sia. Itu batal. Pembatal sembahyang itu pertama, ujar para ulama fikih mengatakan niyatu qat'iha, niat ma'ampihi sembahyang. Dalam hati kita bergeritik dengan sengaja, aku ampiha sembahyang, nah batal sudah. Dalam hati kita berkata, aku ampih sembahyang, otomatis batal sembahyang. Yang kedua, pembatal sembahyang itu ta'alikuhu bihusul syai', menggantungkan ampih sembahyang dengan adanya sesuatu. Misal kita sembahyang, dalam hati kita berucap, dalam hati kita berkata, aku punya ada namang nyau bebatal sembahyang. Mun ada orang nyau aku bebatal sembahyang. Nah, mulai saat itu sembahyang sudah batal. Rahatan sembahyang hati bergeritik, aku mun hari hujan bebatal sembahyang, mengambil jemuran. Nah, walaupun harinya kada hujan, saat itu juga batal sembahyang. Karena menggantungkan putus sembahyang dengan hasilnya sesuatu. Saat itu juga sembahyangnya menjadi batal. Mengapa? Karena apa? Bila digantungkan, bila ada kena orang mengiau aku berbatal. Sudah batal, sudah. Yang ketiga, ujar para fuqaha mengatakan pembatal sembahyang itu adalah juga taraddudun fil qat'i, ragu-ragu pada baampih, ragu-ragu baampih. Aku ini baampih kah sembahyang kadakah? Ragu-ragu, ampih sudah tuh ngarannya, batal sudah ngarannya. Sana taruh sana kada sembahyang nih, sana taruh sana kada, nah sudah batal sembahyangnya. Taraddudun fil qat'i, ragu-ragu pada baampih. Kena gancang menggandah lawang, blang menggandah lawang, kita sembahyang baampih kah kada kah aku nih baampih kah? Batal sembahyang kita sudah. Taraddudun fil qat'i. Yang keempat, pembatal sembahyang fi'alun katsirun wila'an, perbuatan yang banyak berturut-turut. Perbuatan yang banyak berturut-turut. Pengertian banyak di situ 3 kali lebih umpamanya. Misalnya berturut-turut kita menjamini tangan sembahyang, batu kepala gatal, kasih ini itu sekali sudah, sekali garak ngarannya, sekali, 2 kali, 3 kali batal sembahyang kita. Perbuatan yang banyak berturut-turut. Jadi mulai sini kan 2 kali sudah tuh, karena nah sekali, 2 kali, 3 kali batal sembahyang kita. Nah, kalau melangkah sembahyang itu melangkah, itu 1 langkah dihitung 1 kali. Maksud salangnya bisa batis macam ini, rata batis kan berdiri kita, lalu melangkah tak
Angka 2 tak sekali. Nah ini hitung sekali aja ngarannya. Asal jangan terpisah di sini. Nak maju ke muka sekali, 2 kali. Nah hitung selangkah aja ngarannya ajar ini. Asal angka 2 ini jangan tak maju, jangan tak mundur pada yang pertama rata. Kan sunatnya itu kita, misalnya kita sembahyang di sab angka 2 sini, nah kalau sab pertama orangnya batal keluar, nah kita disuruh menutupi sab itu yang kosong, nah kita maju melangkah, nah jadi selangkah 2. Nah bila berselisih itu, nah itu banyak hitungannya. Bila rata aja selangkah aja hitungannya. Fi'lun kasirun wilaan, perbuatan yang banyak berturut-turut. Tapi kalau inya main-main dalam sembahyang, walaupun sekali, itu membatalkan sembahyangnya. Sembahyang sambil bergaya, walaupun sekali gerak saja sudah batal sembahyangnya. Fi'lun kasirun wilaan. Yang kelima, membatalkan sembahyang. Nah tadi, nah masalah perbuatan yang banyak berturut-turut tadi, ada yang dimaafkan bergerak. Kalau gerak itu sedikit, geraknya halus, misalnya jariji aja yang bergerak, nah ini dimaafkan. Misal gatalnya di sini, nah ini andak tangannya di sini, ini menggaru lawan jariji aja, nah kayak ini begisang-gisang. Tapi sebilah jariji aja, nah itu kada batal, walaupun 5-60 kali hitungannya kada apa-apa. Asal jariji aja, nah macam itu nah yang batal. Yang kelima yang membatalkan sembahyang, nutqun biharfaini, bertutur dengan 2 huruf, min ghairi Quran wa zikrin au doa. Quran kada, zikir kada, doa kada, diucapakannya 2 huruf walaupun kada memberi paham hurufnya itu, batal. Menuturkan dengan 2 huruf nang bukan Quran, nang bukan zikir, bukan doa, walaupun bahasa Arab, batal sembahyangnya. Au Qur'anin yaksudu bihi mujarradat tafhim, atau dia membaca Quran dalam sembahyang itu tapi tujuannya untuk memberikan paham kepada orang, baik orang itu manusia atau lain pada manusia, tapi tujuannya dengan membaca Quran itu supaya orang mengerti, memberi paham kepada orang. Kan dalam Quran itu ada contohnya dalam kitab-kitab fikih biasanya udkhuluha bisalamin aminin, ya. Artinya masuklah kamu ke surga itu dengan selamat dan aman. Udkhuluha bisalamin aminin. Lalu ini sembahyang ada mengatuk lawang, tuk 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 tuk, udkhuluha bisalamin aminin. Artinya masuklah kamu ke rumah ini selamat saja. Tujuannya memberi paham lawan di luar supaya masuk ke rumah. Nah itu batal sembahyangnya. Walaupun Quran, cuma tujuannya memberikan paham kepada di luar supaya masuk. Atau mahihis kucing enggak, sabbihis marabbika umpamanya. Nah, padahal Quran ini baca tuh, cuma tujuan supaya kucing ini baca jauh. Menggil mahihis itu batal juga sembahyangnya. Ataupun walaupun Quran cuma tujuannya macam itu tujuannya. Au nutkin biharfin mubhim, atau dia bertutur dengan 1 huruf tapi yang memberi paham. 1 huruf, misalnya ki, kap ganal, ki itu artinya jaga olehmu, itu memberi paham.
walaupun kada ada orang nang dimaksudnya, cuma kalimatnya ki atau i ain, sebiji ain tuh i, dengari ulihmu artinya. Nah, itu membatalkan juga lawan sembahyang. Yang keenam, yang membatalkan sembahyang jama yuftirus shaim, yang membatalkan puasa. Apa yang membatalkan puasa? Makan, minum, sembahyang pun batal juga. Misalnya di salah gigi kita ada sebiji nasi, ada sembahyang keluar rinya, guk taguk nah batalam sembahyangnya. Karena puasa macam itu batal, berarti sembahyang batal juga. Jadi yang bertutur dengan satu huruf yang memberikan paham tadi membatalkan sembahyang, terkecuali dimaafkan kalau kita berdaham supaya kawa bersuara untuk membaca nang parbu seperti Fatihah atau tasyahud awal atau seumpamanya. Misalnya kita sanggak kelakuan nih, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ada kawa lagi menyambung sanggak sini lo umpamanya, nah berapa huruf keluar tuh kalau jadi masalah, asa kawa menyambung bacaan Fatihah. Nah kalau nya surah ada boleh lagi, misal kita membaca surah pagat sanggak badaham sampai keluar dua huruf ada berbunyi, nah batal sembahyangnya. Kalau yang dibaca cuma surah, kalau membaca rukun Fatihah tasyahud akhir umpamanya, nah itu kita dimaafkan badaham sampai kau membaca Fatihah. Ayo berapa huruf keluarnya. Jadi bagi para imam-imam sembahyang, dan itu hati-hati banget membaca surah. Fatihah bagus sudah bacaannya. Begitu qul ya ayyuhal kafirun sanggak la a'budu ma, nah gitu memparakah. Jadi belakang lagi. Kenapa? Imam berapa dahamnya sudah hurufnya keluaran itu. Hanya untuk menuntungakan qul ya ayyuhal kafirun. Nah itu kada boleh. Tapi kalau menuntungakan Fatihah itu mesti kada apa-apa. Yang ketujuh, ziyadatu ruknin fi'aliyin amdan li ghairi mutaba'atin. Membatalkan sembahyang, menambah rukun fi'li sengaja tanpa mengikut imam. Menambahi rukun fi'li, ruku sekali aja, mestinya ini 2 kali ruku sengaja, nah batal sembahyangnya. Menambahi rukun fi'li. Yang ketujuh, pembatal sembahyang hadas kecil atau hadas besar, batal sembahyang.